Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ramadan ya teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tajwid mengenal sifat-sifat huruf G. Sifat idlak ini tidak ada kaitannya dengan ilmu tajwid. Yang kelima, yang terakhir dari sifat yang mempunyai lawan adalah idlak. Sama lawannya ismat. Idlak ini mudah melafalkan huruf hijaiyah, ya kan? Farro min lubin, kita mudah melafalkannya. Kalau ismat lawannya agak sulit, ya kan? Agak sulit. Tetapi ini ya menurut ulama qurra atau ulama tajwid bahwa sifat idlak ini tidak ada kaitannya dengan ilmu tajwid, ya. Sebenarnya idlak ini berhubungan dengan ilmu namanya ilmu sorof, ya. Ketika kita belajar sorof itu sebenarnya pembahasan idlak itu di situ gitu. Ketika ya pembahasannya ketika ada huruf, ya, kata, bukan huruf, kata dalam bahasa Arab yang rubai atau humasi. Rubai itu kata yang tersusun dari 4 huruf, ya, asli, ya, atau humasi terdiri dari 5 huruf asli. Pasti ada salah satu dari huruf ini, ya. Kalau tidak ada berarti dia bukan bahasa Arab, berarti dia bahasa serapan atau bahasa yang diadopsi menjadi bahasa Arab, ya. Jadi seperti itu ya pembahasan ulama tajwid, ya, atau ulama qurra bahwa sifat idlak ini sebenarnya nggak ada kaitannya dengan ilmu tajwid gitu. Bagaimana caranya? Ya kan gampang juga kan kita melafalkan huruf ini kan. Huruf selain ini pun gampang kan, ba, ya kan, huruf ta, ya kan, sa, ja, insya Allah semuanya gampang. Insya Allah semuanya gampang. Jadi ya para ulama qurra mengatakan bahwa idlak itu masuk pada ilmu sorof. Jadi ketika ada kata yang terdiri dari 4 huruf, yaitu kata rubai yang atau 5 huruf khumasi, maka harus terdiri, ya, salah satunya dari huruf penyusunnya itu harus dari berapa huruf ini? Harus dari 6 huruf ini. Boleh fa, ro, atau bahkan 2, ya kan? Oke, paham ya? Tetapi dalam ilmu tajwid kita mempraktekannya bagaimana ya? Ya seperti kita membaca itu gampang saja gitu, nggak ada kaitannya. Kalau ini ada, kalau yang keempat 3, 2, 1 itu ada kentara gitu, kelihatan banget. Hames atau jahar, ya kan? Syidah atau rihwah gitu, kelihatan banget gitu. Terus yang ketiga istilah, ya kan? Sehingga huruf itu tebal, ya kan? Itbaq, ya kan? Huruf itu lebih nempel lagi lidah kita ke langit-langit, ya kan? Atau suara kita itu terkungkung di antara langit-langit sama lidah kita, terpenjara di situ gitu, lidah kita sama langit-langit, ya. Fo, fod, bod, to sama go. Oke. Itu sifat-sifat yang mempunyai lawan. Ada 5 ya. Kita ulang lagi. Yang pertama hames, lawannya jahar. Kedua syidah, lawannya rohwah atau rihwah. Tetapi ntar ada tengahnya, yaitu sifat bainiyah atau sifat tawasud, pertengahan, sedang-sedang saja. Terus yang ketiga istilah, lawannya istifal. Yang keempat sifat idbaq, lawannya infitah. Terus yang terakhir idlak, lawannya ismat. Jadi kalau ada 5 huruf ini harus mantul, ya, mantul, dipantulin. Sifat-sifat, ya, sifat-sifat dari huruf hijaiyah yang tidak mempunyai lawan. Maksudnya apa?
ya khusus sendiri. Contohnya sofir ini nggak ada lawannya ya. Sofir ya spesial huruf ini aja gitu, paham ya, sifat yang tidak ada lawannya. Yang pertama adalah sifat sofir. Sofir itu ketika kita melafalkan huruf hijaiyah ya, yang mempunyai sifat sofir ini, ada suara desisan, mendesis, yaitu ada 3 huruf, zai, ada sin, ada sod. Oke, langsung saya praktekkan contohnya. Huruf zai, az. Oke, az. Paham ya, ada suara desisan di situ. Az. Az. Saya kasih contoh katanya ya. Contoh per kata. Azwajan. Azwajan. Oke, terus sin, masjidun. Mas, mendesis. Mas. Oke, silakan diikutin. Mas. Selain tadi ada hamas ya, dia juga mempunyai sofir, mendesis. Mas. Terus yang ketiga yaitu huruf sod. As. As. Sama, ada desisannya juga seperti zai, sin sama sod. Azwajan, masjidun, ashab. Itu sifat yang pertama, sifat yang tidak mempunyai lawan. Selanjutnya sifat yang kedua adalah sifat kolkolah. Kolkolah itu mantul ya. Mantul. Ada 5 hurufnya, yaitu baju di toko ya. Kalau saya ngajarin anak-anak kecil gitu biar mudah diingat, saya bilang baju di toko. Tetapi kalau dari orang Arab ya, syekh saya ya, itu bilangnya qadbu jaddin ya. Disingkat 5 huruf itu qadbu jaddin. Nah, karena kita biasanya mengajarkan anak-anak Indonesia ya, orang-orang Indonesia, jadi biar lebih mudah diingat, saya bilang baju di toko. Jadi kalau ada 5 huruf ini harus mantul ya, mantul, dipantulin. Contohnya huruf ba, abe. Oke, harus mantul. Aje. Selanjutnya ade. Yang keempat ato. Yang terakhir ako. Oke, kita praktekkan dalam sebuah kata. Huruf ba, watab. Yang kedua buruj. Yang ketiga adkhul. Yang keempat matola'un. Yang kelima aqlamin. Oke, 5 huruf ini mempunyai sifat apa tadi? Sifat qalqalah, yaitu mantul. Oke, itu sifat yang kedua ya, dari sifat yang tidak mempunyai lawan. Kita lanjut sifat yang ketiga, yaitu sifat lin atau lain. Lin itu ya artinya adalah lentur ya. Ketika ada 2 huruf waw dan ya sukun, dengan syarat huruf sebelumnya itu berharokat fathah, maka bacaannya ya lentur, dilenturkan. Contohnya khaufun, khairin, au, ai ya, itu 2 huruf yang mempunyai sifat lin atau sifat yang lentur. Gampang ya, tanpa kita memperpanjang contoh ya. Selanjutnya yang keempat adalah sifat inhiraf. Inhiraf itu suara berbelok ya, berbelok. Ada 2 huruf, ro sama lam. Saya contohkan lam dulu. Lam
makhrajnya dari mana? Pucuk lidah nempel di langit-langit ya. Al, oke. Karena pucuk lidahnya kita tempelin, maka suara itu akan keluar dari sisi kiri dan kanan lidah kita. Karena di depan kita tutup, sehingga keluar dari sisi kanan kiri, keluar ke mulut kita. Allah. Nah, itu namanya sifat inhiraf. Ya, sifat inhiraf. Ro juga sama. Ro itu pucuk lidah kita. Ro, ar, itu suara keluar dari tengah lidah kita ini. Karena sisi kiri kanannya ya, sisi kiri kanan ke langit-langit, maka suara itu akan keluar dari tengah lisan kita menuju keluar mulut ya. Ro, ya kan? Contohnya rojulun. Oke, gampang ya. Terus huruf lam, lahmun, la, ya kan? Allah, alhamdu. Oke, itu namanya sifat inhiraf. Ada dua huruf, ro sama lam. Sifat yang tidak punya lawan yang keenam adalah tafashi. Tafashi itu maksudnya sifat yang kelima yang tidak mempunyai lawan adalah sifat takrir. Ya, takrir itu bergetar, ya kan? Cuma satu huruf ya, ro saja. Karena 27 huruf itu tidak ada takrir. Ya, ini harus ketika kita melafalkan huruf ro harus ada takrirnya, harus ada getarannya. Nggak boleh lo, ya kan? Jadi cedal ya. Kalau cedal itu sulit kan. Maka orang cedal itu tidak bisa memberikan sifat ro itu sifat takrir, nggak bisa dia. Lo ya kan. Kalau anak kecil biasanya gitu ya, ketika cedal membaca huruf ro jadi Allahman ya. Jadi sifat takrirnya nggak ada ya. Sifat takrir itu wajib ya bergetar ketika kita melafalkan huruf ro. Arro. Contohnya mirsodun, mir ya, mirsodun. Terus selanjutnya sifat yang tidak punya lawan yang keenam adalah tafashi. Tafashi itu maksudnya ketika kita melafalkan huruf ya, satu huruf ini yaitu huruf shin, udara dari mulut kita itu banyak yang keluar. Sha, shi, shu, bash. Nah, itu namanya tafashi. Ya, kalau udara dikit aja tadi apa? Sifat yang pertama kita bahas hamas ya. As dikit aja kan, udara yang keluar sedikit ada, tetapi khusus satu huruf ini shin itu banyak sekali ya. Minasyaitonir rajim. Oke. Itu namanya sifat tafashi. Sifat apa? Sifat tafashi. Yang terakhir ya, yang ketujuh, sifat yang tidak mempunyai lawan adalah istitolah. Istitolah itu artinya memanjang. Hurufnya ada satu yaitu dod. Dod tadi makhrajnya adalah sisi lidah kita ya, yang agak depan ya, sisi kanan kiri itu nempel di geraham atas ya. Itu makhrajnya. Tetapi ketika kita melafalkan, kita kita dorong ke depan lidah kita dorong ke depan sehingga mempunyai sifat istitolah, memanjang. Contohnya fitoplil, memanjang kan?
talil. Oke, paham ya? Itu yang membuat dia memanjang adalah sifat istitolah tadi. Ya, ketika kita melafalkan, lidah kita dorong ke depan, ya. Kita dorong ke depan sehingga menghasilkan bunyi istitolah. Oke, ini ada 7 sifat yang tidak punya lawan, spesial ya, spesial huruf-huruf tertentu saja. Istitolah huruf dod, tafasih huruf shin, takrir huruf ro, inhirab huruf apa tadi? Lam sama ro. Terus lin huruf waw sama ya, qalqalah ada 5, baju di toko. Terus huruf sofir ada zai, sin, sod. Oke, para pemirsa, para gremia, perlu diketahui bahwa ya, ketika kita melafalkan huruf hijaiyah itu, selain mahrot harus ada sifatnya tadi ya, sifat perlu diperhatikan. Kenapa tadi saya contohkan rata-rata berharokat sukun ya? Karena ketika sifat itu ya, sifat itu ketika huruf itu berharokat sukun maka lebih kentara ya, meskipun ketika dia dalam keadaan hidup itu mempunyai sifat masih ada sifatnya gitu, tetapi ketika sukun lebih kentara lagi ya, seperti hamas ya, ka, ki, ku ya kan, masih ada kan, tetapi ketika dia mati lebih kentara lagi, ak, ya seperti itu. Jadi sifat itu ya masuk pada huruf yang berharokat hidup maupun mati sukun ya, kecuali qalqalah. Kalau qalqalah itu ada ya, sifat qalqalah itu ada ketika huruf yang 5 tadi itu harus mati ya, harus sukun. Kalau enggak ada. Contohnya ko kan enggak ada, ba kan enggak ada. Kalau dimatikan baru ada ako, abe, ade ya kan. Itu kita bahas tentang sifat-sifat huruf. Para krimat semuanya perhatikan ya, perhatikan ketika kita membaca Al-Quran, perhatikan ketika melafalkan huruf-huruf hijaiyah yang membentuk kata-kata dalam bahasa Arab, dan kata-kata itu membentuk kalimat ya, perhatikan setiap hurufnya kita keluarkan dari makhrajnya yang telah kita pelajari ya, dan kita kasih sifat-sifatnya. Kalau cuma makhraj saja nggak ada sifatnya maka tidak betul gitu. Jadi ketika kita melafalkan huruf itu harus diperhatikan makhraj dan juga sifatnya. Terima kasih para krimia, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.